dengan tema Mikraj orang yang beriman. Kepada Al-Ustadz Haji Jumharuddin LC kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadad din wa rahatal qulub wa nuran wa burhanan wa najatan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Safana School, wabil khusus sahabat saya yang mungkin bergabung atau sedang berkegiatan, ya. Tapi beliau adalah sahabat saya, Ustadz Nanang. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga. Para dewan guru, umahat, aba, yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke tema kajian, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada pagi hari ini bertemakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj, alat naiknya orang yang beriman. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj untuk meraih kedudukan yang sangat dekat dengan Allah, ummadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jika Nabi diberikan kedudukan terdekat dengan Allah, hanya sedekat seperti dua busur panah saja, melalui peristiwa Isra Mi'raj, kita pun alhamdulillah disebabkan oleh keberkahan Isra Mi'raj Nabi pun diberikan kepada kita suatu kendaraan yang mampu membuat kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib. Sujudlah engkau, waqtarib, maka mendekatlah engkau. Dan kita tahu sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Dia sujud ke bumi, tetapi yang di langit mendengarkan apa yang dia bisikkan ke dalam bumi. Karena sesungguhnya tempat terdekat menuju langit adalah bumi itu sendiri. Kenapa demikian? Karena man tawadhu'a, siapa yang tawadu, ditempelkan tangannya ke tanah, maka Allah akan meninggikan, mengangkatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua telapak tangannya menghadap ke langit. Siapa yang tawadu, Nabi menempelkan tangannya ke tanah, ke bumi, maka Allah akan tinggikan dia. Maka Nabi menghadapkan telapak tangannya ke langit. Maka sholat adalah mi'rajul mu'minin, adalah kendaraan naiknya orang-orang yang beriman untuk mendapatkan posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullah. Syariat-syariat Islam itu ada yang Allah perintahkan kepada Nabi dan umat Islam, tetapi perintahnya atau syariatnya itu disampaikan melalui Jibril. Jadi Jibril disampaikan, menerima dari Allah, kemudian Jibril ini kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Ada perantara Jibril. Puasa ada perantara Jibril. Zakat melalui Jibril. Tetapi ada suatu perintah yang sangat penting
sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikannya melalui Jibril, akan tetapi menyampaikannya langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan perintah itu adalah sholat. Sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullah. Sholat ini saking pentingnya sampai Allah tidak ingin menyampaikan perintah sholat ini melalui Jibril, pakai perantara. Saking urgennya, saking luar biasanya, sakit istimewanya perintah sholat ini, sampai-sampai Allah langsung yang menyampaikan syariat sholat ini kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra. Agar kita tahu betapa pentingnya kedudukan sholat. Dan agar kita tahu bahwa sholat adalah interaksi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah. Kepadamu, tidak kepadanya, tidak melalui siapapun, hanya kepadamu. Ini untuk menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang langsung, dekat, dan hubungan yang bisa langsung dan dekat itu adalah hubungan yang kita lakukan melalui sholat. Sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullah. Sholat adalah alat naiknya orang yang beriman. Lalu muncul pertanyaan, kenapa banyak orang yang sholat tetapi kehidupannya tidak tumbuh, tidak naik? Malah ada yang orang bilang itu STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ada yang mengatakan seperti itu. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada koruptor dan sholat. Ada orang-orang yang berbuat kemungkaran dan rajin sholat. Apa yang terjadi dengan itu semua? Bukankah sholat itu adalah mi'rajul mu'minin? Bahkan, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar." Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ayatnya mengatakan sholat ini mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kenyataannya ada banyak koruptor, ada banyak orang yang rajin sholat, tetapi kok korupsi? Ada banyak orang yang rajin sholat, tapi selingkuh. Ada banyak orang yang rajin sholat, tetapi melakukan berbagai macam kemungkaran dan kerusakan. Apa ayatnya ini nggak benar, Pak Ustaz? Nah, ini akan kita jawab melalui tema kita ini, as-sholatu mi'rajul. Bahkan ada ayat di dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka suatu generasi yang buruk, yang mereka melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Karena sholatnya dilalaikan, maka memperturutkan hawa nafsu. Tapi sekali lagi, ada orang yang rajin sholat, Ustaz, tetapi kok masih memperturutkan hawa nafsu? Ada apa ini? Padahal bukankah Maaf Ustaz, suaranya hilang. Unmute lagi. Oke, sudah kedengaran? Halo? Sudah kedengaran? Sudah Ustaz. Oke. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faktor yang sangat menentukan
sholat itu akan menjadi mi'rajul mukminin atau tidak? Yang pertama, faktor yang pertama adalah pengetahuan kita tentang sholat. Fikih sholat. Ini sangat menentukan apakah itu sholat itu akan menjadi mi'raj kita. Akan membuat kita sukses. Akan membuat kita tumbuh. Akan membuat kita mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama adalah fikih sholat. Tata cara sholat. Akan tetapi, pengetahuan tentang tata cara sholat ini hanya menentukan sebanyak 20% saja. Dari apakah sholat itu akan membuat dia menjadi mi'raj bagi kita semua. Berarti sisanya 80%. Insya Allah kebanyakan kita di 20%-nya udah beres. Fikih sholat kita mungkin sudah selesai. Karena sholat itu ya, mau sholat apapun, gerakannya, bacaannya, sama, begitu-begitu saja. Saya pikir 20% yang menentukan sholat itu menjadi mi'raj kita, udah beres. Problem kita bukan di situ. Apa yang membuat sholat seseorang tidak menjadi mi'raj adalah faktor yang kedua. Yaitu mindset kita tentang sholat. Cara pandang kita tentang sholat. Apa makna sholat itu bagi kita? Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas beberapa mindset salat yang nanti ketika kita memiliki mindset yang baru tentang salat, maka hasilnya akan baru. Tetapi ketika salat ini hanya sekedar kewajiban saja, hanya sekedar takut masuk neraka saja, maka salat itu tidak akan menjadi mi'raj bagi kita. Tetapi ketika kita memiliki mindset baru, cara pandang baru tentang sholat, maka sholat ini akan membuat kita menjadi manusia-manusia baru. Jadi sholat ini mampu menjadi gerakan perbaikan. Subhanallah. Sholat ini ketika kita memiliki mindset yang baru, dia akan menjadi gerakan kebaikan, bahkan dia menjadi revolusi perubahan. Dalilnya apa tadi? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Subhanallah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, 80% ditentukan oleh mindset kita tentang salat, 20% ditentukan oleh pengetahuan kita tentang tata cara salat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa mindset salat yang pertama? Mindset yang pertama adalah salat adalah pertemuan, perjumpaan kita dengan Allah. Pertemuan kita, perjumpaan kita menghadapkan totalitas diri kita ini kepada Allah. Inilah salat. Inilah ruh dari salat itu. Inilah inti dari salat itu. Yaitu menghadapkan totalitas diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mindset yang pertama ini saja, kita sudah bisa merasakan alangkah bahagianya ketika kita salat. Alangkah menyenangkannya salat. Karena saya bertemu dengan zat yang paling penyayang. Saat saya lemah, dia yang menguatkan saya. Saat saya dijatuhkan orang, dia yang mengangkat derajat saya. Saat saya melakukan dosa, dia yang menutupi aib saya. Saat saya berdosa, dia yang mengampuni saya.
saya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sholat ini dimaknai dengan perjumpaan dengan Allah, maka sholat itu bagi kita sendiri akan membahagiakan. Karena tidak ada pertemuan yang prestis melebihi pertemuan kita dengan Allah. Karena itulah mengapa perjalanan Nabi, Isra dan Mi'rajnya Nabi itu didahului dengan kata subhana. Subhana. Subhanalladzi asra. Subhana. Ini perjalanan yang prestis. Perjalanan terjauh. Perjalanan menuju Allah. Perjalanan paling bergengsi. Perjalanan menuju Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan, kalau orang nggak sholat, mengapa engkau tidak sholat? Apakah engkau nggak suka berjumpa dengan Allah? Nah, selain mindset yang pertama ini bisa membuat kegembiraan kepada kita, kebahagiaan, karena kita akan berjumpa dengan zat yang maha perkasa, dengan zat yang maha kaya, dengan zat yang maha memberikan rezeki. Selain itu membahagiakan, apa yang akan terjadi? Maka makna surat Al-Ankabut yang saya bacakan tadi, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu pasti terrealisasi. Kenapa? Karena ketika saya mau berjumpa dengan Allah, maka saya bukan hanya akan menyiapkan diri secara fisik. Makanya kenapa sholat itu kita harus suci fisiknya. Makanya kita berwudu terlebih dahulu. Kita berwudu, kita sucikan wajah kita. Kita sucikan tangan kita. Anggota tubuh kita sucikan menggunakan pakaian yang suci. Kemudian setelah itu kita berdoa. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Suci, mutatahhirin, suci fisik. Mutatahhirin, suci hati. Tawwabin, suci hati. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat, suci hati dari dosa. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku suci fisik, mutatahhirin. Tawwabin, suci batin, mutatahhirin, suci fisik. Kenapa itu? Karena kita mau berjumpa dengan Allah. Ketika kita punya jadwal berjumpa dengan Allah di waktu zuhur nanti, maka dari saat ini, pertemuan ini sudah saya tunggu-tunggu. Saya akan berjumpa dengan Allah. Karena itu saya harus betul-betul membersihkan diri saya, baik fisik maupun jiwa saya. Kenapa? Karena kalau jiwa saya kotor, Allah tidak akan mau berjumpa dengan saya. Kalau hati saya kotor, penuh dengan dosa, maka Allah pasti tidak akan berjumpa dengan saya. Inilah yang membuat mengapa orang sholat lalu tidak mendapatkan kenikmatan sholat. Karena dia disconnect dengan Allah. Dia melakukan gerakan sholat tapi tidak sholat. Kenapa dia cuma melakukan gerakan sholat? Karena Allah tidak mau berjumpa dengan dia. Karena dia hanya berjumpa dengan Allah dengan fisiknya. Padahal Allah, perjalanan kepada Allah itu perjalanan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dan datang dengan hati. Subhanallah. Nah, ketika hati ini kotor, maka Allah tidak akan menyambut. Karena tidak disambut oleh Allah, maka sholat ini tidak berpengaruh kepada kita. Karena dosa-dosa itu adalah penghalang. Al-dzunubu hijab. Dosa itu adalah hijab, penghalang antar kita dengan Allah. Makanya orang-orang yang melakukan dosa, dia tidak bisa melakukan sholat. Dia hanya melakukan gerakan sholat.
Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak bisa berdoa, tapi dia membaca doa. Membaca doa tidak sama dengan berdoa. Melakukan gerakan salat tidak sama dengan salat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ketika ada waktu zuhur pertemuan saya dengan Allah, maka saya akan menjaga diri sebelum zuhur. Maka zuhur ini mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah zuhur saya tahu saya ada perjumpaan lagi dengan Allah di waktu asar. Maka saya akan menjaga diri saya dari perbuatan maksiat. Maka salat asar itu mencegah saya dari berbuat maksiat sebelum asar. Di maghrib saya akan berjumpa lagi dengan Allah. Ya, maka sebelum maghrib saya akan menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau saya berbuat keji dan mungkar sebelum maghrib, Allah tidak akan mau menjumpai saya di dalam salat. Nanti Isya juga demikian. Maka ketika kita tahu salat itu pertemuan dengan Allah, maka salat itulah yang kemudian mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini seperti sebuah kotak, tetapi terkunci. Salat ini adalah seperti sebuah kotak yang terkunci, dan kotak ini tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci menghadapkan totalitas diri kita kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau kita sampai hati kita ada selain Allah, wajah kita menghadapkan Ka'bah, kan nggak sah sholat itu kalau kita menghadap bukan ke Ka'bah. Kalau jasad kita saja, kalau menghadap kepada selain Ka'bah itu tidak sah, apalagi kalau hati kita. Maka tentu hati ini lebih tidak sah lagi kalau dia menghadap kepada selain Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa menghadapkan totalitas diri kita kepada Allah, sekali lagi, kalau kita tidak berbuat keji dan mungkar. Ketika kita tidak berbuat keji dan mungkar, maka otomatis kita bisa menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah, karena nggak ada penghalang. Tapi jika ada dosa, akan ada penghalang. Tetapi ketika tidak ada dosa, kita menghadapkan diri kepada Allah, itu pintunya terbuka. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti kita ini justru kebanyakan dosanya dosa hati. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang membunuh, nggak ada. Insya Allah. Yang berzina juga nggak ada mungkin. Yang korupsi nggak ada juga, insya Allah. Tapi yang sombong dari hati, peluangnya ada. Dengki, iri, ujub, sum'ah, riya, ada. Lalu bagaimana kita bisa membuka kotak di mana kita bisa berjumpa dengan Allah itu ketika kita berbuat kejian. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ada yang mengatakan bahwa sholat itu adalah satu alat untuk melihat siapa kita. Kalau kita ini orang-orang yang solihin atau solihat, kalau kita ini kehidupan di luar sholat itu, kehidupannya sejalan dengan agama Islam, tidak melanggar syariat, maka sholatmu akan sangat baik. Sholatmu akan terasa indah. Sholatmu akan terasa nikmat. Jika sholatmu terasa nikmat, itu berarti kita itu di luar sholat itu adalah sesuai dengan ajaran Islam kehidupan. Tetapi ketika sholat kita tidak dirasakan rasa manisnya sholat, tidak merasakan nikmatnya dekat kepada Allah, oh itu tanda bahwa kita itu bermasalah.
Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang melihat sholat itu sebagai perjumpaan dia dengan Allah dan dia tidak ingin ditolak menemui Allah, maka dia akan mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Itulah makna innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat ini kita maknai sebuah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu. Sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullah. Gelas yang sudah penuh tidak akan menerima tambahan lagi. Kecuali kalau gelas yang penuh ini sudah saya tumpahkan. Ya. Maka gelas yang dipenuhi oleh gelas hati kita yang dipenuhi oleh kotoran, oleh kemaksiatan, oleh dosa-dosa hati, tidak akan bisa dimasukkan kecintaan kepada Allah, rasa manisnya kepada Allah, kecuali kalau gelas hati yang berisi kotoran ini harus dikosongkan dari itu semua. Maka baru rasa dekat kepada Allah, rasa manisnya ketaatan itu bisa dirasakan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mindset yang pertama. Mari kita masuk ke mindset yang kedua agar sholat kita itu menjadi mi'raj. Mindset yang kedua adalah sholat itu istirahatnya seorang hamba. Ini luar biasa. Sholat itu adalah istirahatnya seorang mukmin. Maka siapapun yang ingin merasakan rileks, merasakan istirahat, maka hendaklah dia sholat. Makanya ketika sholat ini benar-benar menjadi media istirahat bagi kita, itulah yang kemudian membuat orang itu akan menjadi sehat. Jadi dengan memperbaiki sholat, tubuh kita ini akan sholat. Karena tubuh kita ini banyak mengalami gangguan-gangguan kesehatan adalah karena pikiran kita tidak pernah istirahat. Terutama pikiran-pikiran negatif. Pikiran khawatir, pikiran cemas, pikiran yang marah, itu melelahkan. Membuat tubuh kita ini sel-selnya mengalami ketidakseimbangan. Maka di dalam ilmu meditasi, kenapa meditasi itu dilakukan? Salah satu cara untuk mengistirahatkan ya, tubuh kita, pikiran kita, hati kita. Maka sholat itu tidak sama dengan meditasi. Tetapi ya sebagian inti dari meditasi itu ada di dalam sholat. Karena salah satu inti dari meditasi adalah istirahat. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa dapat bahwa sholat itu adalah meditasi? Tidak sama dengan meditasi, tapi ada unsur meditasi dalam kurung unsur istirahat. Tentu saya tidak ingin menyamakan sholat dengan meditasi. Karena sholat itu lebih canggih dari meditasi. Ketika datang waktu sholat, Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis sholata arihna biha." Hadis riwayat Tabrani. Bilal, azan Bilal. Arihna biha. Mari kita rehat dengan sholat. Azan Bilal, mari kita rehat, mari kita istirahat dengan sholat. Yuk kita rehatkan diri kita ini dengan sholat. Dahsyat. Rehatkan kita dengan sholat. Rehatkan kami dengan sholat. Kalau kita mungkin enggak. Istirahatkanlah kami dari sholat. Nah, kalau kita tuh begitu. Nabi bilang, arihna biha. Rehatkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Ayo azan. Subhanallah.
Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya ungkapan yang sangat luar biasa, ya. Yang indah sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Dengan melarikan diri dan memfokuskan niat ke arah salat, seorang muslim akan merasakan dirinya seakan melintasi sekat-sekat kebumian, baik waktu maupun ruang, untuk kemudian keluar menuju alam rohani di mana tidak ada yang terpikir olehnya selain Allah. Inilah saat-saat istimewa setiap hari dari sisi kehidupan di mana ia lepas dari urusan dunia. Subhanallah. Jadi sholat itu cara kita keluar dari dunia. Atau cara kita mengeluarkan dunia dari hati kita. Makanya sebagian ulama itu mengatakan ketika kita sholat itu, kan kita takbir seperti ini, Allahu Akbar. Itu seolah-olah ada yang dicampakkan ke belakang. Yang dicampakkan itu adalah dunia. Oh. Tangan kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya kita buang ke belakang. Sebagian ulama melihat salah satu mengapa mengangkat tangan tadi adalah mencampakkan dunia ke belakang. Maka ketika kita sholat sebagai sebuah istirahat, caranya adalah kita keluarkan dunia dari diri kita atau kita sholat seolah-olah kita keluar dari dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musalli. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Takut juga. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Dahsyat ya. Sholat itu dahsyat banget. Sayang sekali gitu. Ketika orang sholat kok kemudian keluh kesah. Nggak mungkin orang sholat keluh kesah itu nggak mungkin. Nggak mungkin orang sholat itu bersedih. Itu tidak akan mungkin. Sholat sama kesedihan itu tidak akan pernah bersatu. Sholat dengan kegalauan itu tidak akan pernah bersatu. Makanya orang yang melalaikan sholat itulah ya yang akan gelisah hidupnya sempit. Wa may ya'shu an zikri, ya apa namanya? Wa man a'rada an zikri, dalam surat Taha, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir kepadaku, maka kehidupannya sempit. Nah, sholat itu kan adalah untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Surat 14, surat Taha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Ketika Anda lemah, Anda mengingat Allah, Allah yang Maha Kuat. Ketika Anda sakit, Anda mengingat Allah Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan. Ketika Anda miskin, Anda ingat Allah Al-Ghani. Subhanallah. Makanya orang-orang yang sholat dengan mindset yang sebenarnya, maka udah pasti sholatnya itu akan mengeluarkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau di surat Maryam tadi, datanglah generasi yang buruk, mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Itu artinya apa? Siapa yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka hendaklah dia memperbaiki sholat. Kita punya anak-anak ABG kita mungkin. Itu anak-anak yang sangat membutuhkan kualitas sholat yang sangat luar biasa. Kalau kualitas anak-anak ABG kita itu, kualitas sholatnya sangat luar biasa, insya Allah mereka dalam benteng yang aman dari godaan-godaan syahwat.
Allah yang mengatakan itu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Bukankah semua kerusakan akibat mengikuti hawa nafsu? Bukankah sebuah kebaikan ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini luar biasa penjelasan Ibnul Qayyim tentang ketenangan hati ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya dalam hati ini terdapat sebuah sobekan yang tidak bisa dijahit kecuali dengan menghadapkan diri penuh kepada Allah. Di dalam hati ini ada sebuah keterasingan yang tak mampu diobati kecuali dengan menyendiri bersama Allah. Di dalam hati ini juga ada sebuah kesedihan yang tidak akan mampu diseka kecuali oleh kebahagiaan yang tumbuh karena berinteraksi dengan Allah. Di dalam hati ini terdapat sebuah kegelisahan yang tidak mampu ditenangkan kecuali berhimpun kepada Allah. Di dalam hati ini terdapat gejolak api yang tidak mampu dipadamkan kecuali dengan menghadapkan diri kepada Allah. Coba kalimat-kalimat ini luar biasa. Di dalam hati ini ada sobekan, ada keterasingan, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada gejolak api, ada beragam penyakit yang ternyata obatnya tidak lain kecuali ketika kita menghadapkan diri kepada Allah. Karena itu tidak heran sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu kalau dia menghadapi masalah, beliau salat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun salat. Nabi ketika menghadapi masalah, menghadapi satu problem kehidupan di dalam dakwah, Nabi itu kemudian menenangkan hatinya di dalam salat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ila qurratu aini fis salat." Allah jadikan kebahagiaanku, ketenangan hatiku di dalam salat. Subhanallah. Kata qurratu ayun ini dalam Al-Quran itu diantaranya terkait dengan anak ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan keturunan yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu biasa juga dipakai dalam bahasa Arab tuh kalau orang berjalan di padang pasir, kemudian sedang ada badai pasir, tentu dia dengan badai pasir itu kan bisa kena mata segala macam. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah gua. Lalu dia masuk ke dalam gua itu. Dia bilang, saya menemukan qurrata ain. Nah, qurrata ain itu tempat di mana dia kemudian bisa memprotek dirinya dari badai tadi. Kehidupan ini penuh dengan badai. Kehidupan ini penuh dengan berbagai macam masalah yang menerjang kita, menghantam kita. Dan gua yang menjadi qurrata ain bagi kita adalah sholat itu. Makanya Nabi, apabila beliau menghadapi masalah, beliau sholat. Allah jadikan ketenangan hatiku di dalam sholat. Di dalam sholat. Artinya ketika sudah masuk dalam sholat, maka Nabi itu menjadi tenang. Inilah rahasianya sahabat-sahabat sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sholat dengan sabar itu. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan kesabaran itu melalui salat. Cara terbaik untuk mengakses kesabaran adalah memperbaiki sholat. Bagaimana memperbaiki sholat tadi? 20%-nya tergantung fikih sholat. 80%-nya tergantung mindset Anda tentang sholat itu sendiri. Sebagai penguat yang berikutnya, ada ayat dalam surah Al-Hijr, ayat 97-99. Allah berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Kami tahu hatimu sempit kan, wahai Muhammad, disebabkan oleh cacian, makian orang-orang itu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud dalam kurung salat. Subhanallah. Tasbihlah, salatlah. Aku tahu hatimu sempit gara-gara cacian mereka. Tasbihlah, salat. Bukankah di dalam salat itu terdapat sanjungan? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita setiap rakaat memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu. Engkau maha terpuji Allah. Engkaulah Rabb. Engkau yang mengatur. Pengaturanmu ini terhadap diriku pengaturan yang terpuji. Kau atur aku mendapatkan ini. Engkau terpuji. Kau atur aku tidak mendapatkan ini. Alhamdulillah kau terpuji. Ar-Rahmanir Rahim. Kau maha pengasih dan maha. Engkau berikan aku masalah. Ini pasti ada kasih sayangmu di sini. Nggak mungkin nggak ada kasih sayang. Ada rahmatmu yang mungkin aku belum mengerti. Maliki yaumiddin. Engkau raja. Dan raja itu memerintah dan melarang. Perintah dan laranganmu itu penuh keterpujian. Alhamdulillah. Engkau raja. Engkau memberi dan mencabut. Maka ketika kau beri, engkau maha terpuji. Ketika kau cabut dariku sesuatu, engkau terpuji. Karena engkau alhamdulillah, engkau hamid, engkau maha terpuji. Maka ketika kita melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka itu akan menumbuhkan kesabaran di dalam diri. Oh, indah sekali sholat. Alangkah ruginya sholat yang kita lakukan selama ini yang tidak memberikan efek kepada itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat adalah istirahat. Bahkan sholat itu adalah cahaya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Dan kita tahu bagaimana fungsi cahaya itu. Mata kita ini, seandainya tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Bukan karena nggak ada jalan, tapi engkau tidak melihat jalan. Nah, maka sholat itu memberikan cahaya kepada kita. Sementara problematika kita itu seperti sebuah kegelapan. Di dalam gelap kita tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat rambu-rambu, tidak bisa melihat jalan yang benar, jalan yang salah di dalam gelap. Maka ketika orang itu sholat, maka dia diberikan cahaya ke dalam hati, ke dalam pikirannya. Inilah ketika tertimpa masalah sholat. Ketika sholat itu kemudian kita mendapatkan cahaya yang membuat kita kemudian mampu melihat jalan keluar. Bukankah sebelum Isra Mi'raj Nabi itu berada dalam amul huzni, tahun kesedihan? Dia diusir dari Mekah. Mencari tempat hijrah di Taif. Di Taif pun dilempari. Saat yang sama meninggal kedua orang yang beliau sangat cintai. Istrinya Khadijah. Dan juga paman beliau yaitu Abu Thalib. Maka di tahun menjelang Isra Mi'raj ini, tahun itu disebut dengan Amul Husn. Tahun kesedihan. Di Mekah diusir, di Taif diusir.
Di saat beliau sangat membutuhkan dukungan-dukungan, orang yang mendukung, yang membela beliau meninggal, Khadijah dan juga pamannya Abu. Maka Allah ingin menghapus kesedihan Nabi. Makanya kalau antum berbicara tentang jamaah sekalian melihat ayat Isra itu di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini Asmaul Husnanya yang di ujungnya itu innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sebenarnya kalau kita lihat kenapa Asmaul Husna ini kok Maha mendengar, Maha melihat. Padahal kan ini berbicara tentang perjalanan spektakuler. Perjalanan yang teknologi modern sampai sekarang itu belum ada secanggih itu, kemampuannya belum ada. Walaupun secara ilmu pengetahuan teorinya sudah ada. Tetapi belum ada orang yang bisa menembus langit ke 1 saja belum ketemu ujungnya. Nabi Muhammad itu sampai 7, langit 7 sampai di atas 7 Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan yang sangat cepat dijelaskan oleh pengetahuan saat ini sementara dengan kecepatan cahaya. Ini kan mestinya, wah ini perjalanan itu kalau kemampuan manusia nggak bisa nih kan gitu. Ini harus kemampuan Tuhan. Nah mestinya kan ujung ayat Subhana itu mestinya berbicara tentang kekuasaan Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Misalkan kan begitu lebih kelihatan match gitu ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mestinya kan innahu ala kulli syai'in qadir gitu. Karena perjalanan ini hanya mampu dengan kekuasaan Allah. Apa hubungannya dengan Maha mendengar dan Maha melihat? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan. Ketika Nabi mengalami permusuhan dari orang Taif, permusuhan dari Mekah, Nabi dilempari itu di Taif itu. Saat itu beliau curhat sama Allah. Nabi nggak mengatakan hilangkanlah, hancurkanlah mereka itu. Nggak begitu. Nabi nggak minta apa-apa loh. Nabi itu cuma mengatakan dalam munajatnya beliau, dalam curhatnya beliau, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatan, sedikitnya upayaku dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya Allah, jika semua yang aku rasakan hari ini bukan karena engkau sedang marah kepadaku, aku tak peduli, nggak apa-apa. Kau boleh menegurku sampai engkau ridho. Asal ini bukan karena engkau marah kepadaku, aku tak mengapa mengalami. Walaupun tentu keselamatan darimu itu lebih melapangkan hati. Lihat, Nabi tidak menolak itu. Asal jangan engkau marah kepadaku. Nah, Nabi curhat dengan curhatan itu, maka Allah dengar. Allah lihat Nabi mengadu itu, Allah dengar. Karena Allah lihat, Allah dengar, Allah undanglah Nabi untuk melakukan sebuah perjalanan prestisius itu, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan ketika kita sholat, bukankah kita sedang curhat kepada Allah? Bukankah kita sedang mengadu kepada Allah? Dan Allah mengatakan, innahu was-sami'ul basir. Dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini adalah cahaya. As-sholatu nurun. Dan tentu cahaya itu sinar adalah sebuah energi. Maka ketika kita sholat, kita sebenarnya sedang menambah energi. Menambah energi. Karena sholat itu menghubungkan si lemah dan hina ini pada sang penciptanya sebanyak 5 kali. Bukankah kita kalau mobil kita habis dibawa ke bengkel resminya, itu akan lebih fresh mobilnya. Bagaimana dengan diri kita yang dihadapkan kepada penciptanya? 5 kali sehari. Mustahil itu tidak lebih baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang membuat kemudian sholat ini tidak, ini karena mindset sekali lagi.
karena cara pandang kita kepada tentang salat ini. Ya. Terakhir, sebagai penutup, masih tentu banyak mindset yang tak terbatas yang kita bisa sampaikan. Ya. Saya akan membacakan sebuah kalimat-kalimat ya yang bisa menggugah kita. Bila engkau anggap sholat itu hanya penggugur kewajiban, maka engkau akan terburu-buru mengerjakannya. Karena kualitas itu tidak akan pernah berjumpa dengan akan cepat ke kantor serba sehingga tidak menikmati. Bila engkau anggap sholat itu hanya penggugur kewajiban, maka engkau akan terburu-buru mengerjakan. Bila engkau anggap sholat itu sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakan. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti-nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mindset ini ada di dalam diri kita, maka berlakulah bagi kita ayat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa yang beruntung, yang sukses itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Bukan orang-orang yang salat, tetapi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Khusyuk itulah yang membuat doa kita terkabul. Khusyuk itulah juga yang membuat ilmu kita akan bermanfaat. Ilmu yang tidak membuat kita khusyuk, ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah mengapa Nabi berlindung dari salat yang tidak khusyuk, digandengkan dengan doa yang tidak terkabul dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajab. Nah, ketika kita khusyuk, subhanallah, maka khusyuknya hati akan membuat khusyuknya seluruh tubuh kita. Maka kita sekali lagi tidak akan bermi'raj melalui salat ini jika mindset kita tentang salat masih hanya sekedar mindset kewajiban, ya takut neraka. Ya, kita harus memiliki mindset yang baru bukan berarti karena membuat sesuatu yang baru mungkin karena kita tidak tahu selama ini. Ya, sehingga dengan mindset yang baru maka kita akan mendapatkan result hasil yang baru. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kepada host kita. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat menarik dan sangat menggugah hati apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Syukran Katsiran, Ustadz, atas ilmu dan kajiannya. Mudah-mudahan dapat kami amalkan, bermanfaat dan berkah. Mungkin karena waktu juga sudah lewat, jadi sebelumnya maaf Ustadz untuk doa penutup sekalian sesudah pertanyaan ntar untuk mengambil berkah kami mohon agar Ustadz Sudi berkenan menutup dengan doa. Ayah bunda jamaah kajian rahimakumullah, untuk itu kami buka sesi tanya jawab, tapi melihat kondisi waktu kami buka untuk satu penanya doang. Mungkin bisa di chat atau langsung ditanyakan kepada Ustadz kita.
Nah, ayah bunda jamaah kajian duha rahimakumullah, mana tahu ada yang masih belum jelas atau ingin didiskusikan. Nah, Tanya Ustadz. ya. Ya, silakan Bu. Masalah penetapan tanggal 27 Rajab ini Ustadz. Karena kan sebenarnya saya pernah baca bahwa Khadijah meninggal itu setelah bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan tanggal 27 Rajab dengan pertimbangan bahwa Sayyidah Khadijah meninggal setelah bulan Ramadan, Idul Fitri atau apa gitu, saya pernah baca Ustadz. Nah ini gimana Ustadz? Ya. Mohon penjelasan tentang penetapan kenapa akhirnya tanggal 27 Rajab ini untuk sebagian ulama menetapkan sebagai Isra Mi'raj, sementara beberapa data tidak mendukung itu gitu. Makasih. Iya. Makasih, banyak pertanyaan yang bagus Ibu. Memang Ibu, saya tidak tahu ya, di Indonesia ini justru tanggal-tanggal peristiwa dalam sejarah Islam itu justru yang populer dari aspek tanggal ya, itu justru yang pendapat-pendapat yang memang agak lemah ya. Contohnya adalah nuzulul Quran 17 Ramadan. Itu kan lemah sekali ya. Padahal kita tahu surat Al-Qadar kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Lailatul Qadar itu kan yang kuat kan 10 akhir kan. Nah, sementara kita memperingati nuzul Quran itu 17 Ramadan. Ya. Paling enggak kan jangan jauh-jauh banget lah kan gitu, 20 ke atas lah gitu kan. Iya. Iya kan? Nah, itu juga pendapat yang tidak mainstream banget gitu ya, yang terjadi, yang populer di Indonesia. Ya, saya juga nggak bisa menjelaskan dengan kenapa itu ya yang populer gitu. Ya, di Indonesia itu justru tanggal-tanggal yang memang lemah dari aspek kajian sirahnya gitu ya. Tanggal dalam konteks tanggal. Ya. Tapi dalam konteks bahwa yang penting adalah peringatannya, di mana kita menggali hikmah-hikmahnya, itu kira-kira yang perlu kita tonjolkan. Adapun memang telaah tentang tanggal ini memang ya sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi ya, ini sebenarnya memang agak lemah dari sisi penanggalan peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, saya kebetulan tidak terlalu pakar dalam sejarah, tetapi ya ini termasuk pendapat yang lemah yang terlanjur populer di Indonesia untuk tanggal. Ya. Oke, Ustaz. Ya gitu Bu ya. Iya Ustaz, makasih. Oke, mungkin satu penanya lagi, ada pertanyaan masuk terakhir, Ayah Bunda. Bagaimana mempertahankan ibadah yang naik turun, Ustaz? Ya. Yang biar lebih semangat. Ya. Bagaimana caranya mempertahankan ibadah naik turun? Ada hadis Nabi yang insya Allah kalau ini senantiasa kita pegang menjelang sholat, kita ingat ini hadis Nabi ini, insya Allah paling tidak saat sholatnya itu ya, saat sholatnya itu kita tidak akan naik turun. Yaitu Nabi bersabda, "Shallu sholatan muwaddi'." Salatlah engkau seolah-olah itu salat perpisahanmu dengan dunia. Salat terakhirmu. Itu hadis Nabi, "Shallu sholatan muwaddi'." Salatlah engkau seperti salat orang yang mau meninggal dunia. Nah, karena sesuatu yang kita anggap terakhir itu akan maksimal. Kita ini kan karena antar juga ada lagi sholat subuh, entar ada lagi.
Itu yang membuat kita tidak membawa hati kita dengan sholat. Kita sholat dengan tangan kita, dengan mulut kita, tapi nggak dengan hati kita. Nah, maka kita perlu menyadari bahwa itu sholat terakhir kita. Dan peluang itu memang bisa bukan sekedar untuk pengkondisian, ya. Tetapi peluang bahwa itu sholat, kemungkinan besar sholat terakhir kita itu bisa sangat besar gitu loh. Gitu kan? Bukan sekedar pengkondisian psikologis gitu. Nah, kalau itu bisa kita ingat bahwa ini sholat terakhir saya, insya Allah itu akan senantiasa menjaga khusyuk. Nah, tentu karena ini waktu kita pendek, ya tentu membahas sholat dengan sependek ini ya tidak komprehensif. Karena seyogianya memang kita harus membahas sholat itu dari wudunya, ya itu tentu saya tidak membahas tentang fikihnya ya, bukan ini bahas sampai sekian. Tentu tentang makna-maknanya, ya. Terus tentang makna zikir-zikir yang ada di dalam salat itu. Mengapa kok ada Allahu Akbar kabiro, kemudian mengapa kok ada zikir misalkan ba'id bainana wa bain. Nah, itu ternyata memiliki satu pengaruh terhadap khusyuan salat. Selama ini kan kita hanya sekedar menghafal ya bacaan itu ya, tetapi kok bacaannya ini kok beda. Nah, itu kan ternyata di situ ada nilai-nilai yang akan menambah khusyuan kita di dalam sholat. Tapi tadi secara globalnya ya, jadikanlah sholat itu seolah-olah sholat terakhir. Allahumma sholli. Ya, silakan host. Nggak kedengaran host kita nih suaranya. Antum tuh di mute tuh. Nah. Saya mohon Ustadz untuk doa penutup biar ditutup oleh Ustadz. Oke. Mari kita tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli sahwin sahawnahu wa nahnu baina yadayk wa nastaghfiruka min kulli iltifatin ila ghairika wa nahnu fi baitik wa nastaghfiruka min kulli khatirin dunyawi shaghalna bihi wa nahnu natazawwadu lil akhirah wa nastaghfiruka min kulli ta'zimin li ghairika khalaja sudurana wa nahnu fi qabdatika wa nastaghfiruka min kulli ajlatin naqarna biha salatana fi ghaflatin wa nastaghfiruka min kulli syahwatin khatarat bibalina wa nahnu nunajika wa nastaghfiruka min kulli dhanbin. Allahumma ja'al as-salata qurrata a'yunina. Allahumma arzuqna al-khushu'a fi as-salah. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا اللهم حبب إلينا الصلاة اللهم أذقنا حلاوة الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Ustadz kita yang telah memaparkan, memberikan sebuah motivasi, sebuah kata-kata hikmah bagaimana tentang Mi'raj. Alhamdulillah sudah terjawab apa yang disampaikan oleh MC tadi. Ternyata bukan Nabi Muhammad SAW yang Mi'raj ketika bulan Rajab, sedangkan kita orang awam mempunyai Mi'rajnya penghubung jalan dan naik langsung bertemu Allah, yaitu melalui sholat. Sehingga seorang ulama juga pernah berkata, al-khusyu'u wajibatun. Salah satu kunci sholat adalah al-khusyu'. Terima kasih kepada Ustadz Haji Jumharuddin LC, kepada para jamaah kajian duha rahimakumullah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anda pamit ya. Ya, Ustaz. Ustaz. Terima kasih semuanya.